Oh yeah, the cinnamon rolls. Bahan-bahannya 150 gram tepung protein tinggi, 100 gram tepung protein rendah, 220 ml susu cair, 30 gram gula pasir, 30 gram gula palem, 7 gram ragi instan, 50 gram mentega yang sudah dicairkan. Pertama-tama siapkan wadah, kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi, lalu tepung terigu protein rendah, gula palem dan gula pasir, dan juga ragi instan. Semua bahan kering ini dicampur sampai merata, diaduk-aduk. Setelah merata, baru dimasukkan susu cairnya. Susu cairnya ini pakai yang full cream ya. Dan kalau misalnya mau ditambahkan telur itu bisa. Jadi takarannya susu dicampur sama telur itu ukurannya 220 ml. Dan misalnya dicampur telur jangan lupa ditambah vanili ya. Setelah susunya masuk, sekarang saatnya di mixer. Cara mixernya seperti di video yang sebelumnya ya. Ini di mixer sampai kayak gini aja. Dia belum sampai benar-benar kalis, cuma agak tercampur rata kayak gitu. Baru mentega cairnya dimasukkan dan ditambah dengan sedikit garam. Ini saya tambahkan sedikit garam karena mentega yang saya gunakan ini mentega tawar. Jadi biar ada rasa gurihnya harus ditambahkan sedikit garam. Tapi kalau menggunakan mentega yang sudah ada garamnya, tidak perlu ditambah garam lagi, nggak apa-apa ya. Kemudian di mixer lagi sampai dia benar-benar kalis. Kira-kira waktunya sekitar 20-25 menitan tergantung mixer masing-masing. Setelah 20 menit di mixer, ini adonannya sudah bagus ya, sudah elastis. Sekarang dimatikan mixernya. Kemudian tangan dilumuri dengan minyak goreng seperti ini. Nah, adonannya ini sudah memang benar-benar kalis ya. Contoh kalis elastis itu seperti ini. Adonan ketika ditarik itu sudah tidak rawan sobek. Nah, seperti ini. Kemudian adonannya ini dibulatkan. Ini saya taruh di dalam wadah sini aja. Kemudian saya tutup dengan menggunakan plastik dan adonannya didiamkan selama kurang lebih sekitaran 25-30 menit tergantung suhu ruangan. Pokoknya kalau misalnya adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, itu artinya sudah harus dilanjutkan proses selanjutnya. Sambil menunggu adonan didiamkan, sekarang siapkan bahan untuk fillingnya. Di sini ada 75 gram mentega, 125 gram gula palem, 2 sendok makan tepung maizena, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan bubuk kayu manis. Caranya gampang banget, siapkan mangkok ukuran besar, kemudian semua bahan untuk filling tadi dimasukkan semua ke dalam mangkok, kecuali gula palemnya. Kemudian diaduk sampai semua bahan ini tercampur merata. Tujuannya agar nanti di dalam cinnamon rollnya ini semuanya itu terasa kayu manisnya. Jadi nggak satunya ada rasa kayu manisnya, satunya nggak ada kayak gitu. Jadi semuanya itu full rasa kayu manisnya ini bisa merata. Dan untuk penambahan kayu manis, misalnya tidak terlalu suka dengan aromanya, itu bisa dikurangi aja untuk takaran kayu manisnya. Jadi disesuaikan dengan selera aja ya. Bahan filling seperti ini disisihkan dulu dan kembali ke adonan roti. Sudah mengembang 2 kali lipat. Sekarang siapkan alas kerja, kemudian dilumuri dengan sedikit minyak.
Lalu adonannya ditaruh di atas alas kerja. Kemudian dikeluarkan semua gelembung udaranya. Nah, setelah gini, ini siap untuk di roll. Dan untuk ngerollnya ini, rolling pinnya itu juga harus diolesi dengan minyak goreng ya, agar adonan tidak menempel dan lebih enak dibentuknya. Untuk ngerollnya, caranya itu ditarik dari dalam keluar kayak gitu terus, dan ngerollnya itu pelan-pelan, gak usah terlalu menggunakan tenaga ekstra, kita santai aja. Dan di roll terus sampai adonannya ini jadi tipis, ketebalannya itu sekitaran 1 cm. Rapikan yang benar-benar rapi ya. Nah, kalau sudah tipis seperti ini, sekarang siap untuk dioles dengan campuran mentega tadi, dan dioles ke semua bagian sampai benar-benar merata ya. Setelah semua bagian sudah dioles dengan campuran mentega, sekarang tinggal ditabur dengan gula palemnya sampai merata dan gula palemnya ini habis. Nah, setelah semuanya sudah dikasih gula palem, sekarang tinggal waktunya untuk menggulung. Ini yang paling susah. Digulungnya pelan-pelan saja yang bagian pinggirnya. Untuk cara menggulungnya, lihat di video aja ya. Nah, setelah rata kayak gini, ditandai dulu. Ini saya bagi menjadi 16 potong. Kenapa sih harus ditandai? Ini agar nanti hasil rotinya itu besarnya sama, karena kan nggak mungkin kalau sudah digulung baru ditimbang. Jadi ya kayak gini caranya, ditandai dulu, baru kalau sudah rata semua langsung dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam loyang yang sudah dioles dengan margarin. Setelah semuanya disusun di atas loyang, kemudian ditutup dengan kain, didiamkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, adonan sudah mengembang.
Sekarang siap untuk di oven. Panaskan oven dengan api yang sangat besar selama 10 menit. Kemudian dikecilkan apinya dan dipanggang selama kurang lebih 20 menit dengan menggunakan api sedang. Jangan lupa karena ini menggunakan oven tangkring, jadi setiap 10 menit ini harus dibalik ya loyangnya agar rotinya nanti bisa matang dengan merata. Setelah dipanggang selama 20 menit, ini rotinya sudah matang. Siap untuk diangkat. Angkat rotinya. Cantik banget kan hasilnya? Rotinya didiamkan dulu ya sampai dingin baru disajikan. Untuk hasil lebih bagus, di bawah dari rotinya itu harusnya dikasih kertas roti agar tidak menempel di loyang. Tapi kalau untuk dikonsumsi sendiri sih pakai loyang langsung juga nggak apa-apa. Ini rotinya lembut banget. Aduh, seratnya itu loh. Dan aroma kayu manis dicampur dengan gula palem itu enak banget. Pokoknya wajib coba banget dah resep yang ini. Terima kasih ya yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Bye-bye.